imam, Anda akan keliru karena ada ayat-ayat yang Anda tidak tunjukkan atau tunjukkan. Padahal ayat Alkitab kami menjelaskan bagaimana dia seorang raja ada, dia seorang imam ada, dia seorang nabi ada. Jadi ketika Abang Suma menggunakan ayat-ayat Alkitab kami dengan mengurangi itu sudah termasuk salah Abang Suma gitu. Dan ketiga, kenapa kitab kami disebut firman Tuhan? Karena Alkitab kami secara arkeologi Bang Suma ya, secara arkeologi itu nyata, saksi mata juga nyata, dan manuskrip-manuskrip juga ada. Jadi apalagi yang diragukan? Kalau sebaliknya saya menanya ke Abang Suma, mana manuskrip asli Al-Quran? Kalau betul Al-Quran turun langsung dari surga, loh kok siapa yang menulis itu? Katanya ada sahabat-sahabat Nabi ya. Nah, bagaimana Anda beranggapan bahwa Al-Quran itu turun dari surga, sedangkan ada yang menulisnya? Begitu Abang Suma. Jadi ketika Anda bernarasi tanpa menggunakan ayat yang lengkap, saya pikir Anda berbohong di sini Abang Suma. Oke. Anda bertanya, Bang Juma menjawab. Silakan. Iya, baik. Jadi gini, saudara saya ya. Berbicara mengenai silsilah, secara logika sehat, kalau orang berbicara silsilah, tak boleh dihilangkan satu orang di sana selama orang itu berada pada garis nasab. Tak boleh. Ketika anak Anda kemudian diceritakan, ya, diceritakan tentang riwayat hidupnya, tentang silsilahnya, lalu kemudian disebutkanlah di sana nama bapak saudara sebagai kakeknya. Habis itu nggak dibicarakan nama Anda, tapi langsung ke anak Anda. Apakah itu sudah betul? Salah. Harus direvisi. Nama Anda harus dimasukkan karena Anda adalah bapak dari anak Anda. Bukan kakek, bukan bapak Anda yang menjadi bapak langsung dari anak Anda. Dananya hancur. Gak boleh. Ini kitab suci katanya. Kalau dia sudah cacat, bukan lagi kitab suci, tetapi kitab yang dianggap suci. Gitu Jadi poinnya, Pak. Abang Suma gini. Iya, silakan. Jadi, saya mengimbangi pertanyaan Anda, tapi Anda tidak boleh mengklaim Bible kami seperti itu. Jadi yang saya katakan kepada Anda tadi, bahwa kenapa Matius tidak memasukkan Yoyakim sebagai sila-sila Yesus? Tapi sebenarnya, apakah Anda kenal Yekhonya itu anaknya siapa? Jadi seakan-akan di sini Anda memaksakan harus Yoyakim, sedangkan yang menulis itu Matius, bukan Bang Suma, gitu loh. Jadi maksud saya, apa bedanya Yekhonya sama Yoyakim? Ketika baik Yoyakim sama Yekhonya tidak dimasukkan, nah itu boleh Anda baik. jelaskan gitu. Baik. Di rapor saudara, boleh tidak nama bapak Anda hilangkan, lalu kemudian nama bapak di situ adalah kakek Anda masukkan. Boleh tidak? Itu rapor. Ini kitab suci katanya. Saya tanya kepada saudara, boleh enggak rapor Anda? Sabar dulu. Boleh tidak rapor Anda itu? Rapor Anda itu boleh enggak yang ditulis itu nama kakek Anda? Ketika ditanya, nama ayah, nama kakek Anda yang Anda tulis, bukan nama ayah kandung Anda. Boleh enggak? Boleh itu tidak? Apatah lagi berbicara kitab suci. Ini coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan Yosia melahirkan Yekhonya. Dalam bahasa Yunani Genau artinya melahirkan. Apa ini udah betul? Yosia yang memperanakkan atau melahirkan Yekhonya. Benar enggak ini menurut akal sehat Anda? Benar enggak? Kakek melahirkan cucu. Benar enggak? Jadi begini Bang Suma. Iya, silakan. Jadi saya sudah jawab, tapi Anda ingin Matius 1:11 Bro, ditanggapi dulu Bro, saya moderator. Matius 1:11 coba ditanggapi dulu. Matius 1 ayat 11 itu bercerita apa?
Yosia Loh, Yosia memperanakan cucunya. Harusnya Yosia memperanakan Yekonya, Yekonya memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Kok ada kakek memperanakan cucu, dihilangkan bapaknya? Kan saya sudah bilang kenapa Matius tidak menggunakan Yoyakim. Karena Kenapa? Matius sudah memasukkan anaknya Yoyakim, yaitu Yekonya. Ini berbicara mengenai silsilah, Bung. Yosia memperanakan Yekonya. Salah. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim. Jadi saya tanya sama Bang Suma. Jadi Silakan. ini berbicara sila-sila keturunan ya, bukan rapor. Ya Bang Suma, Iya. Anda Iya. paham Jadi nggak kalau keturunan? berbicara silsilah boleh nggak dihilangkan nama orang? Anda paham nggak keturunan sama rapor? Paham nggak? Oke, saya tanya kepada saudara. Paham nggak? Maksudnya Iya. Anda paham? Oke, dulu. saya paham. Rapor itu adalah data otentik tentang pribadi siswa. Nah, sekarang boleh nggak nama Anda dituliskan nama ayah adalah nama kakek Anda di situ? Boleh tidak? Sekarang saya begini aja. Jawab dulu. Dijawab dulu. Dijawab dulu, Bung. Tidak. Dijawab dulu, Bung. Dijawab dulu. Boleh tidak? Tidak. Boleh tidak di dalam rapor Anda nama kakek Anda yang muncul bukan nama bapak Anda? Boleh tidak? Jadi kalau Anda menggunakan narasi rapor tentang sila-sila, saya pikir Anda salah berpikir. Karena ini Enggak, saya tanya dulu, boleh tidak di dalam rapor Anda yang tertulis adalah nama kakek? Jauh sekali ya Bang Semua. Kalau Anda Coba menggunakan saudaraku, rapor, dijawab dulu, boleh tidak di rapor Anda nama kakek Anda yang dituliskan bukan nama ayah Anda? Boleh tidak? sekarang begini ya Bang Suma. La haula wala quwata illa Sekarang billah. begini ya Bang Suma. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sila atau rapor? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya rapor aja dulu, nggak usah bahas ini kitab yang dianggap suci. Rapor Anda saja dulu. Apakah boleh nama kakek Anda yang dituliskan bukan nama ayah Anda sebagai orang tua? Boleh tidak? Nah, saya pikir Anda kurang kurang menghargai Alkitab kami sehingga Saya tidak membahas kitab saudara, saya membahas Tapi tidak rapor apa-apa. Anda. Saudara cuma JJ, tidak. AWAB, Jaja, Sekarang saya tanya jawab. sama Abang Suma jawab ya. Abang Suma tak jawab ya. Oke. Bagaimana menurut Abang Suma di Quran surat At-Taubah? Terlalu 31. tinggi. Tunggu, diam. Terlalu tinggi materi Anda. Diam dulu. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Nah. Oh sorry. Salah. Malah enak kalau masuk Al-Quran nih. Oke, Terlalu saya tinggi bahas materi. Al-Quran ya. Saya bahas Al-Quran ya. Iya. Lanjut. Nggak, saya mau jawab dulu nih yang tentang tahta domba Allah dan tahta anak Allah ini. Anak Allah yang maha tinggi ini. Iya, silakan. Bang Bima bawa Wahyu Anak 22 TK ini. lihat sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Inilah dia, saudara Fox. Silsilah Matius aja nggak bisa dipahami, larinya ke Al-Quran. Ya silakan, Bang Cuma Kenzo. saya pikir Anda gagal berpikir kalau Anda membandingkan sila-sila dengan rapor. Saya tidak sedang membandingkan. Saya pingin uji akal Anda sehat atau waras. Ternyata sakit. Oke. Kalau rapor saja tidak boleh salah tentang penyebutan orang tua, apalagi kitab yang dianggap suci, Bung. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau rapor kemungkinan salah, tapi kalau firman Tuhan mustahil salah. Ya, Dan mungkin, itu dialami oleh mungkin kitab Anda saudara. harus bertemu dengan ahli-ahli akhlak. Silakan datangkan ahlinya. Iya. Silakan. Anda Dengan senang hati. membandingkan sila-sila dengan rapor Kalau itu. silsilah Kira-kira silsilah pikiran bangsa Anda Yahudi seperti apa? Bukan sila-sila, Bang. Silsilah. Iya, silsilah itu seperti apa gitu loh, Bang. Terus Anda membandingkan dengan rapor, tujuannya apa? Saya tidak sedang membandingkan. Saya cuma ingin Anda tahu bahwa rapor aja tidak boleh salah, apalagi buku yang dianggap suci. Tapi Anda mencoba untuk meninggalkan materi itu. Inilah yang diterangkan Al-Quran yang saya katakan buka tadi. Al-Quran kamu ya. Saya buka Al-Quran kamu. Saya tidak akan
Saya jamin saya tidak akan menghujat Al-Quran kamu. Tapi saya Silakan ingin Anda membahas hujat. Al-Quran. Silakan kalau Anda punya ilmu, tapi Saya bukan tipikal seperti Anda suka menghujat. saya menghujat kitab Anda. Saya menghujat Jelas. kitab Anda. Jelas. Yang mana yang saya hujat? Yang mana? Coba tunjukkan. Kenapa Anda bilang Yesus bukan raja? Lah, Yesus raja di mana? Kuceluk. Hah? Ada gila-gilanya orang ini. Itu Ini saya bukan- tunjukkan ini ayat bukan Alkitabnya. menghujat, Kenapa ini Anda hanya- membantah? Istananya nggak ada, permaisurinya nggak ada, prajuritnya nggak ada, pemerintahannya nggak ada, kerajaannya nggak ada. Anda paksakan dia raja. La haula wala quwata illa billah. Anda kalau waras, Anda kalau sehat, tidak boleh menafsirkan Alkitab kami. Saya tanya dulu. Anda tahu apa yang dimaksud raja? Anda tahu? Raja adalah pemimpin yang memiliki pemerintahan. Mana pemerintahan Yesus? Apa nama pemerintahannya? Berapa lama dia memerintah? Saya akan buka Al-Quran kau. Oh, larinya di Al-Quran. Oke. Masya Allah. Di Quran Wah, surat wah, wah, wah. Al-Anbiya 91. Wah, Di wah, situ wah, wah, wah. dikatakan Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam bangsa. Isa sebagai Nggak ada Al-Quran bunyinya seperti itu. kebesaran Allah bagi seluruh alam. Dengarkan. Bagaimana Ayat berapa? Surah apa? Biar saya bacakan. Apa yang Anda mana yang mana? Al-Anbiya 91. 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha. Kita harus Itu ya? belajar dulu dalam Al-Quran baru ke Bible. Wadabakhna fiha min ruhina wajalnaha wabnaha ayatan lil alamin. Kami jadikan Isa, Maryam dan anaknya sebagai tanda bagi seluruh alam. Apa maksudnya? Apa mana rajanya? Mana? Raja singa. Anda Mana, tidak mana? baca seluruh itu. Jadi saya baca ayatnya ya. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami ke dalam tubuhnya. Ya, Kami jadikan terus? dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah sebagai bagi seluruh alam. Apa? Terus apa yang Anda ingin jajakan di sini? Jadi Apa? kalau sebagai tanda kebesaran Bang Suma bagi Allah dan bagi seluruh alam, Anda mengerti nggak teks ini? Itu Saya bercerita ngerti. tentang apa? Saya ngerti. Maryam seorang wanita perawan tanpa suami, oleh karena kebesaran Allah membuat dia hamil, lalu kemudian membuat dia melahirkan manusia bernama Isa alaihissalam. Ayat itu tidak bercerita begitu. Saya Lalu? buka lagi di banyak ayatnya. Lalu Surat-surat Satu-satu. ini yang saya katakan, anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah Anda. Berapa sih? Surah berapa, Vo? Surah Apa ini? apa? Al-Anbiya 91. Ala Ambia. Ini bawa data. Anbiya 91. Tadi kan sudah, Bapak. Ya iya, Anda putar-putar. Jadi di situ Isa Al-Masih sebagai tanda kebesaran Allah. Ini bukan Isa Al-Masih. Ini ada berapa orang di sini disebutkan sebagai tanda kebesaran Allah? Ada berapa orang? Diam dulu. Ya, ada berapa orang? Saya tanya di Al-Quran kau. Quran surah Al-Anbiya 91 menjelaskan. Ayah, anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Terserahlah. Yang penting saya tidak menghujat. Iya, saya tanya dulu. Yang menjadi tanda ayatan lil alamin, yang menjadi tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam semesta, di sini ada berapa orang disebutkan? Yang dari grup pemulung Ada berapa orang di sini, Pak? Dua Pak Man. Isa aja atau Isa dan ibunya? Oh, Di sini ditulis Isa dan ibunya.
Nah, berarti yang dua-duanya raja. Oh, iya, betul. Tapi difokuskan kepada Isa tentunya. Ya kan? Host dan Oke, Anda, saya punya Anda ingin memperkosa kitabnya orang tanpa ilmu, Anda Pak. yang sering Udah. Ini bukan ini. Silakan yang lain, Anda silakan. yang sering Nyerah saya. ya, ya. Nyerah. Iya, Anda harus Silakan, kira silakan. angkat bendera kalau sama saya. Halo. Ya. Baca aja gak becus sok-sokan. Ya. Host, Angkat bendera. soalnya begini dulu. Dan kamu kalau udah nggak bisa menjawab, udah ketabok, beginilah kau jadinya. Ya kenapa Po? Jangan lupa makan. Masih kuat. Jadinya kayak gitu. Quran surah Al-Mu'minun 50 juga dikatakan Minum, bukan minum. Oke, Sudah tadi dijawab 50. terus mau Dan telah kami jadikan Isra putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Kami ini siapa? Kebesaran Allah. Iya, Iya. Halo. Halo. di Quran Ali Imran 45 Isa itu apa ya? Isa itu sebagai apa ya di Quran Ali Imran 45? Kalimatullah. Isa itu sebagai terkemuka Oh. di akhirat Wajib. dan di dunia. Sopo iki terkemuka. Sopo ya, iki terus kenapa? Silakan Bang Bima. kira-kira Enggak level, enggak usah. Udah. Saya nonton aja. Siap. Ini Silakan orang Anda berikut jawab. nggak bisa Ini saya dilayani kayak menggunakan gini. Al-Quran kalian. Ya terus Silakan kenapa kalian di situ jawab. dengan terkemuka dunia akhirat? Ya kenapa? Di mana di situ dikatakan Nabi Isa adalah Allah mana? Coba kau tunjukkan datanya. Nah, Oh, ini Kemarin membedakan Yesus dan Isa, sekarang kok nyama-nyamakan. sebenarnya gini, kalian memang Pak, beda. Tapi Nah, saya- Iya, kalau beda ngapain lo tapi putih? sebelum saya bertanya, saya kan sudah minta izin Bob. menggunakan Al-Quran saya. Gitu. kamu kan belum Dengan jawab catatan tidak soal perlu kitab hujat. suci di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 itu kan sampai sekarang kamu belum jawab. Katanya kitab suci, padahal nggak ada yang tertulis. Yesus Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur nggak ada. Kitab suci apa itu? Bang Sidik, Ah, gurumu sudah mana mengira. datamu? Coba kamu bawa. Mana Gurumu datamu? sudah mengira. Jadi begini Bang Sidik. Ah, enggak, mana datamu coba? Di mana? Ya, Di saya mana? buka Di mana? Quran Kamu dulu. kan katanya mau Saya PR. buka Mana? Quran. Membuktikan kitab Karena suci mana? kalian kan ahli Quran kan, saya mau baca. Enggak. saya. Mana dulu? Coba mana dulu? Mana dulu? Sabar. Mana? Coba di mana? Mesias Jadi, harus menderita ah, dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Faktanya enggak ada. Enggak Jadi, ada. Berarti di situ dengar baik-baik, dengar. Penulisan Injil Lukas tidak dipenuhi Roh Kudus satu. Terus Mas Yesus Sidik. berdusta karena di situ kata Yesus, oke? Di situ kata Yesus. Yesus mengatakan Mesias harus mati, menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dengar. Berarti di situ Yesus tidak mati. Satu. Kenapa? Kalau dia bangkit berarti dia harus mati. Karena dia tidak ada tertulis bangkit berarti dia tidak mati. Betul? Tolong Jelas kan? jawab dulu. Nah, Tolong coba. jawab dulu. Loh. Itu sekarang gini, Dek. Justru saya Di dalam Al-Quran coba kamu tunjukkan satu saja bahwasannya di situ menarasikan menuliskan di situ bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah Allah. Coba, nggak ada kan? Nggak ada ya? Jadi Pak Sidik begini Pak Sidik. Sudah, udah nggak ada. Sekarang kamu buktikan bahwasannya kitabmu itu firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Lukas 24, 44, 45, Saya 46. bisa buktikan Bahwasanya itu, gini, Pak Sidik. bahwasanya gini, Coba kata maksud Lukas, saya, Kata kita Lukas kan bentar. ganti-gantian diskusi. Iya. Saya Kamu bertanya, tunjukkan aja. Kalian tidak jawab gitu loh. Sudah, kamu mau Jawab meneruskan dong apa? pertanyaan aku. Kamu mau meneruskan apa di situ? Mau fitnah apa di situ? Mau mengatakan bahwasanya Allah itu pencipta langit dan bumi? Kamu tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Isa adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Itu aja fix, clear. Nah, sekarang kamu kan nggak ada. Kamu tunjukkan kepada saya di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Ada, Bang Kata Sidik, begini. ada. Sabar. Oke, silakan. Sabar. Silakan Makanya saya tunggu. mau bertanya. Saya mau Ya, silakan bertanya. saya kalau Bukan kamu mengatakan bertanya. ada jawab sekarang, udah Kalau 2 minggu kalau saya saya tunggu. bertanya, Anda fokus dalam pertanyaan. Sudah. Jangan Sudah. saya bertanya lagi di- Narasimu lagi. apa? Sudah jawab, Tadi- jawab aja di dalam Al-Quran di tadi mana saya Nabi sudah Isa, bukan di mana dituliskan. Sebentar, poinnya di mana Nabi Isa dituliskan situ Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, nggak ada. Sekarang kamu jawab aja, buktikan kitabmu itu kalau firman Tuhan.
Kenco pun saya udah pernah tanya, sampai sekarang dia angkat tangan Ini menyerah. yang saya kasih sama Bang Sidik tadi loh, yang saya Iya, maksudnya Bisa kamu mau narasi apa di sebagai situ? tanda kebesaran Allah. Iya, di Bagi situ apa seluruh yang kamu alam mau narasikan, loh. mau fitnah apa di Bagi situ? seluruh alam loh. Tunjukkan aja. Ya, Bagi poinnya kan seluruh kamu alam. mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah pencipta langit dan bumi. Mana di dalam Al-Quran satu saja mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi dan Tuhan para manusia. Tunjukkan kepada saya. Oke, Bang Sidik, saya mana di dalam pelan-pelan Al-Quran? biar Anda bisa Tunjukkan ya di dalam Al-Quran, nggak usah lari Oke. kemana-mana. Tunjukkan bahwasanya Oke, di situ menuliskan bahwasanya Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih adalah pencipta langit dan bumi dan dia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Oke. Tuhannya para manusia. Silakan. Diam dulu, diam. Ya. Oke. Tunjukkan ya. Kalau enggak, kamu harus jawab pertanyaan tadi, Lukas. Oke. Cari. Sampai kiamat Jadi kamu enggak ada. Diam. Jadi begini, Bang. Mm-mm. Di Hmm. Quran Al-Anabiyah 91 dan Quran Al-Minum 50 Mm-mm. jelas-jelas menyatakan bahwa Isa adalah kebesaran Mm-mm. Allah Iya. bagi seluruh alam. Silakan Anda menjawabnya. Ya. Boleh saya jawab? Saya membuka Al-Quran Anda tanpa menghujat gitu loh. Jadi Ya. Quran surat Anda berapa di situ? jawab Di aja. situ Quran surat berapa? Izin Pak, Pak siapa? Pak Risto. Di Quran surat berapa? Di situ mana di situ menarasi di situ dituliskan Nabi Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana di situ? Saya menanyakan di sini. Hah? Diam biar Anda cerna Iya. pertanyaan saya. Didekatkan kepada Allah ya. Di situ didekatkan kepada Allah ya. Kamu baca seterusnya. Kenapa kamu cuma comot? Enggak. Ah, Jadi ah. begini. Jadi begini apa? Diam dulu, diam. Iya, Jadi heeh. Isa Isa itu sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Nah, sampean kan Oke. mengimani Isa itu Nabi Al-Anbiya ayat 9 berapa tadi? 91. 91. Dengar. Al-Minum Dan ingatlah 50. kisah Maryam, seorang perempuan soleh yang memelihara kehormatannya dari berbuat zina, bahkan dari sentuhan laki-laki, nggak seperti kalian di dalam Matius 1:24-25. Anda sudah tidak usah Loh, ini. berbuat Sabar, saya baca ini kan. Ini kan Fokus, Mas. Al-Anbiya kan? Mas, Bentar dulu, nanti bentar mati dulu lampu, dong. Anda tidak Sebentar bisa dulu, buka Dek. laptop loh. Dek. Mati lampu. Jadi Dek, irit waktu ini. biar laptop Dan Anda ingatlah nggak mati. kisah Maryam, seorang perempuan soleh yang memelihara kehormatannya yang berbuat zina, bahkan dari sentuhan laki-laki. Lalu kami tutupkan roh dari kami ke dalam rahimnya sehingga ia hamil, dan kami jadikan dia dan anaknya sejak lahir sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam, karena anak itu lahir tanpa ayah, bisa berbicara sejak bayi dan menyatakan dirinya hamba Allah serta menjadi nabi dan rasul Allah. Nah, di sini mana? Di sini sangat menampol kali sama Bible-mu kalau dalam penafsiran ini. Kenapa? Ibunda Maryam tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, kalau dalam kamu, di dalam Matius 1:24-25, maaf kata, itu yang tertulis, Yusuf mengambil Maria, Yesus belum lahir. Yusuf sudah memperistrikan. Kenapa kamu kejang-kejang? Anda tidak menjawab Yusuf poin memperistrikan pertanyaan Maria, saya. Yesus belum keluar. Anda tidak menjawab Dek. poin pertanyaan saya. Udah, saya sudah jawab. Kebesaran Anda Allah yang tidak dimaksud menjawab. dengan di sini. Jadi begini, seperti tadi. bukan Abang Suma sudah menyerah ya. Jadi begini. Menyerah dengan Jadi- ketololanmu, gurunda saya. Nah, sekarang saya sudah jawab. Kamu tunjukkan bahwasanya di dalam Jadi Lukas Guru Anda sudah menyerah ya. 24, 45, Jadi begini, Bang 46, Sidik. Bang Sidik, Mesias harus tolong Anda menderita cerna dan pertanyaan bangkit di saya. antara orang mati, tertulis di dalam kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Silakan, mana? Mati dan bangkit 3 hari. Jawab. Kenapa Anda seakan-akan lari dari kitab Anda? Bang Jawab, Sidik? saya sudah Jadi, jawab tadi. Jangan lari Sudah dong, jawab kebesaran santai, Allah itu apa santai. di situ, coba. Jadi Sudah jawab. begini Bang Sidik, saya Aduh, tidak menghujat. Saya Iya, bertanya. sudah kan Saya sudah bertanya. jawab. Sekarang kamu jawab, buktikan. Anda jawab opo? Kamu buktikan Lukas 24, 44, Jawab 45, 46. Dengar, kamu diam ya. Dengar ya, oten-oten yang dibawa kalian juga taping. Lukas 44, 45, 46 di situ menuliskan bahwasannya Mesias Bang atau Sidik, Yesus saya tidak harus berbicara menderita dan Lukas, bangkit pada saya hari yang berbicara ketiga. Quran, Tertulis di dalam surah kitab Musa. Al-Anbiya 91 Tertulis di dalam kitab sama Musa. Quran Tertulis di dalam kitab Al-Minum Musa, 50. Nabi-Nabi dan Mazmur. Mana buktinya? Itu. Buktinya mana?
Mana firman Tuhan itu? Mana buktinya? Jawab. Kan tadi Abang Suma bukan Sudah. narasi. Mana Yesus? Sudah, iya Oke, mana aja. tertulis, buktikan kitabmu itu kalau Al-Quran firman kalian Tuhan. menulis. Iya, buktikan, itu sangat fundamental ada kau. Kebesaran Allah. Silakan kamu Ada buktikan. kebesaran Allah. Silakan bagi kamu seluruh buktikan, alam. Dek. Bagi Sudah, seluruh- sudah. Itu Kenapa ayatnya kamu yang takut? saya kasih, ayat Al-Quran. Tapi Anda Iya. lari ke Bible kami. Berarti Lah, Anda tidak katanya menjawab. kamu Bang firman Sidik. Tuhan Biblemu. Mana buktinya? Kata Lukas, Yesus berkata bahwasanya Yesus Kenapa kata Anda Yesus lari ke Bible dia kami? Mesias, Saya bertanya kata Yesus ke Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang Al-Quran mati pada hari yang kalian. ketiga. Kenapa? Tertulis di kitab Musa, Takut Nabi-nabi ya? dan Mazmur, tapi bohong, nggak ada yang Takut. tertulis. Ah, Takut. tapi bohong. Buktinya, Jawab. Enggak, buktinya Bang kamu nggak Sidik. bisa menunjukkan udah 2 minggu, Kenco udah hampir 3 bulan. Buktinya mana, Kenco? Kamu jujur. Sudah pernah saya tanyakan ini? Kamu jujur, Kenco. Gak ada tuh, kamu nggak bisa Kenzo yang tunjukkan rahasia. sampai sekarang. Minum kopi Jujur dulu, aja, Bang Kenco. Sidik. Bang Sidik minum kopi dulu, minum kopi dulu. Sudah nggak Oh, usah sudah. berdusta di sini, nggak usah berdusta. Enggak, Kenco saya nggak sudah pernah saya berdusta, jawab, Bang Sidik. Ibu Derni sudah Justru. pernah saya tanyakan dan romo kalian gak mau romo kalian gak ada putar sana sana mutar sini. Lama lu cari itu berapa lama? Mau tafsir, saya pakai teks. Iya, Al-Quran. iya. Oke? Iya. Jadi tolong, saya kan tamu di sini, Bang Sidik. Saya tamu di Iya. tempat IBES yang paling Iya. cakep. Jadi Iya, pasti. saya Kenapa? Ya, Ya, tamu jadi- yang baik itu ya jangan kurang ajar gitu. Itu Kalau tamu saya yang kurang baik. ajar di mana, Mas? Di mana, Mas? Halo. Saya kurang ajar di mana, Mas? Ya kamu nafsir kitab orang, saya nak udelmu tanpa ilmu. Apa nggak kurang ajar itu namanya? Iya dong. Jangan ketawa Ariesto. Jangan, Ariesto jangan lagi. gitu, Pak Mas. Bo. Santai, Mas. Jadi saya Pak Ariesto mau kan yang kena. kitab kalian aja bahwa Isa Al-Masih itu adalah kebesaran Allah. Sebentar, Po. Iya, Sebentar. ya, Isa Itu Al-Masih, Pak Yesus Ariesto sama menjelaskan. Isa Al-Masih sama Yesus. Orang ini masih ada apa di sini? Masih ada. Bentar. Isa Al-Masih sama Yesus sama enggak? Daerah tuh masih ada suaranya gitu. Silakan Pak Ariesto. Po, dengerin dulu, Po. Saya tanya. Isa Al-Masih dan Yesus sama enggak? Ya, nanti kita coba jelaskan ya. Beda. Nah, kalau beda terus apa keuntungannya kalau Isa Al-Masih itu lebih dari segalanya? Apa keuntungan bagimu? Saya ingin bertanya, saya kan bukan narasi. Iya, sama iya. Bang Suma. Sekarang seandainya Isa Al-Masih itu hebat ya. Anda bertanya, Terus saya jawab. keuntungan bagi Anda apa? Enggak, saya nanya itu aja. Saya jawab. Anda diam. Iya, iya, silakan. Jadi begini, sebelum saya membuka Al-Quran kalian, saya minta izin kok sama Bang Suma yang cakep. Enggak, lo kalau Boleh. lari ke sana ini saya ngomong ini. Kok malah lari kemana-mana? Mana lebih hebat Isa Al-Masih atau Yesus? Salah juga kayak. Benar-benar. Mana lebih hebat Isa Al-Masih atau Yesus? Gitu. Santai Salah. aja, jangan ngegas. Ayo diskusi sama saya. Bendera itu. Kamu kan tadi sudah menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Isa Al-Masih. Menurutmu Isa Al-Masih dan Yesus itu beda? Mana lebih hebat Isa Al-Masih atau Yesus? Ya Yesus lah. Nah, lebih hebat Yesus. Yesus, kenapa Yesus Adakah lebih Yesus hebat? dikatakan Yesus terkemuka bisa di dunia dan di menghapus akhirat? dosa manusia, Mas. Yesus bisa menghapus dosa manusia. Oke. Isa masih tidak iso. Ngeri, berarti sama dengan tai sapi. Tai sapi juga bisa menghapus dosa. Apa hebatnya? Iya kan?
Iya kan? Loh, Iya kan? di dalam Keluaran 29 ayat 14, bro, Fos, kalau besar-besaran suara kalau kamu nggak bisa gantian, suaramu ketilep sama saya, ya. Suara saya besar nih. Nah, kalau Yesus bisa menghapus dosa itu, kamu anggap hebat. Seharusnya tai sapi harus kamu anggap hebat, karena tai sapi bisa menghapus dosa juga. Keluaran 29 ayat 14. Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar di luar kemahmu sampai habis. Itulah korban penghapus dosa. Kalau Yesus bisa menghapus dosa, dia hebat. Tai sapi harus kamu anggap hebat juga. Gimana? Setuju? Setuju. Kena kau kan? Ayo. Jadi beginilah cara kalian berdiskusi ketika saya menggunakan Al-Quran kalian lari kemana-mana gitu. Loh, kan saya tanya tadi mana lebih hebat, Yesus atau Nabi Isa? Kamu katakan hebat Nabi Isa, suaramu tenggelam bos. Kamu ngomong nggak didengar oleh netizen. Suaramu ketindes sama saya. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu lebih hebat karena bisa menghapus dosa. Nah, saya tunjukkan yang bisa menghapus dosa selain Yesus, yaitu tai sapi. Kalau kamu menganggap Yesus itu hebat karena bisa menghapus dosa, kamu harus mengakui tai sapi juga hebat. Ya keren. Gitu. Saya fokus ke Anda ya, jangan ada yang lain. Anda jangan lari ketika Siap. Gokil. Siap. Anda jangan lari. Lari. Gimana Gimana tanggapanmu tadi itu? Oke, tanggapi dulu itu. Anda harus bertanggung jawab terhadap argumenmu. Anda mengatakan Yesus hebat karena bisa menghapus dosa. Tai sapi harus kamu anggap hebat karena dia juga menghapus dosa. Gimana? Ayo, jangan lari dari saya. Jangan lari dari argumenmu sendiri. Kecil suaranya. Kamu kan tadi ngomong, apa buktinya Yesus hebat? Dia bisa menghapus dosa. Emang ada ayatnya Bang Sugi? Ada? Tai sapi. Ada? Ayatnya ada. Emang. Ada. Itu, Bang. Keluaran 29:14. Kan udah saya baca tadi. Tetapi daging lembu jantan itu, yakni kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar sampai habis di luar kemahmu. Itulah korban penghapus dosa. Nah, kan tenggelam langsung kan kamu kan? Nggak dengar suaramu, Fos. Enggak. Mungkin kalau yang kalau darahnya kan buat penghapus dosa, darah itu kan. Bukan Bang, darahnya untuk dibubuhkan di mesbah Bang. Darahnya untuk dibubuhkan ke mesbah. Darahnya. Coba kamu baca dari ayat 10 deh. Itu kan darahnya itu dibubuhkan ke mesbah. Jadi fungsinya darah itu, nanti fungsinya lemak apa? Nah, fungsinya kulit dan kotoran dibakar. Itulah korban penghapus dosa. Saudara Kenso, hadapi dulu ya. Saya mau hadapi dulu ya. Oh, lari dia. Hadapi dulu. Ya. Saya lagi makan. Katanya saya nggak boleh lari, malah dia yang lari. Gimana sih? Bocil. Gokil. Ada ya ampun. Katanya awas ya, jangan lari kau ya. Itu yang lari dari saya. Gimana sih? Aduh. Ini teman siapa sih ini kok kayak begini? PR dari Bang Sidik aja belum dijawab sama dia loh beberapa Ada sahabatnya di sini, ada sahabatnya. Itu sahabatnya dia nih. Kalau kita udah Sidik dia kemakan omongannya sendiri dia. Apa buktinya Yesus hebat bisa menghapus dosa? Nah, saya kasih contoh yang sama, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa nggak dianggap hebat? Hah? Ustadz Sugi. Aduh, parah ini. Ustadz Sugi. Kalau misalnya Yesus bisa mengampuni dosa, terus buat apa itu dia disalib itu ya? Nah, itu dia. Justru Buat menjadi gaya-gayaan gitu. Padahal dia sendiri ngomong di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa.
Lah kalau dalam waktu hidupnya dia bisa mengampuni dosa, untuk apa lagi harus mati? Iya, untuk jadi tumbal kan disalib. Kan aneh. Coba mikir deh, mikir. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya kan? Iya. Bahkan ketika ketemu orang pesundal itu, si Maria Magdalena, pergilah dan janganlah kamu berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Selesai urusan dosa kan? Untuk apa lagi harus mati? Iya, jadi tumbal. Po, udah jadi belum kopinya, Po? Nah, yang lain lanjut. Nanti kalau saya ngomong pada tenggelam semua nanti. Lanjut. Saya nyimak lagi. Kunci maut sama harus ada darah yang tertumpah. Sama dibuat para nabi bahwa ya itulah harus menderita. Nubuat peres apa, Ken? Di situ di Ibrani 2:14 jelas kalau di situ. Sebenarnya bukan menebus dosa itu. Dia di situ dengan kematian yang kau yakini dia sebagai Tuhan atau dia sebagai Allah Bapa atau Allah Bapa adalah dia, ya dengan kematian Allah Bapa baru bisa iblis itu tidak berkuasa gitu loh. Tapi mati dulu Allah Bapa. Selama Allah Bapa tidak mati, tetap iblis masih berkuasa atas maut. Karena tidak ada di dalam Bible-mu itu mengatakan Allah Bapa berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut adalah iblis. Jadi di sini iblis memaksa Allah Bapa atau Tuhan Sang Sumber ini untuk bunuh diri. Gitu faktanya. Dan kalau lihat dari situ iblis berkuasa atas maut, ya dia bisa membunuh Allah Bapa. Karena dia yang berkuasa atas maut, kan gitu. Iblis kena prank dia. Iblis kenapa? Di situ kan, Kenzo, Ibrani 2:14. Nah, coba kita kembali ke tema ya. Tema tadi yang dibawakan tadi tentang kitab suci. Nah, coba kamu tunjukkan kepada saya, Kenzo, Lukas 24, 44, 45, 46 itu apakah kamu sudah dapat? Belum bang, abis makan bang. Ntar ngap dulu. Mau nyantai deh. Tarik napas dulu. Ngobrol dulu. Mau tarik napas dulu dikitnya habis makan. Oke. Saya celah boleh? Silakan Bang Aristo. Ya. Jadi cukup menarik ya. Tadi juga ya memang kita akan kesulitan. Kesulitannya apa? Karena apa yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan. Tadi mengutip ayat Al-Quran. Saya sih sebenarnya kalau berhadapan dengan teman-teman Kristen, itu saya suka kalau mereka itu mengutip ayat Al-Quran. Oke, saya langsung saja gini. Di Matius pasal nomor 22, Matius 22 saya ikut cara Anda Sul ya. Matius 22 nomor 37. Apa Yesus katakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Jadi dengan akal kita mengasihi Tuhan, dengan akal kita mengenal Allah, dengan akal kita mengenal Yesus. Ya. Nah, saya teringat satu ucapan seorang mantan pastor yang kemudian dia murtad meninggalkan Kristen, lalu dia menjadi ateis. Dia kemudian memilih tidak lagi berada di dalam gereja, dan dia memilih tidak menjadi Kristen. Apa pernyataannya? Tidaklah mungkin seorang itu berakal sehat dalam waktu yang sama dia seorang Kristen. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang Kristen itu tidak berakal, gitu loh. Kalau mengikuti narasi mantan pastor ini, karena memang jelas Matius mengindikasikan itu, ya di ayat itu, ya Yesus yang mengatakan itu. Kasihilah, kita mengenal Tuhan, kita mengenal Sang Pencipta dengan akal, kita mengenal ajaran Tuhan dengan akal, dan kita mengenal Yesus itu dengan akal. Jadi kita harus memfungsikan akal kita dengan baik dan benar. Nah, kemudian luar biasa. 1400 tahun yang lalu Allah sudah memberikan informasi kepada kita
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fil khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam, di sana ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi akal ini menjadi sangat fundamental dalam setiap manusia. Nah, kalau kita mengutip ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, artinya Bang Risto, sabar dulu Bang, jangan dipotong. Begini Pak, Jangan Anda dipotong ceramah dulu, Bang. bukan diskusi Jangan di sini. dipotong. Jadi, Saya tidak biasa. kalau Saya tidak biasanya. Fox, sabar dulu, Fox. maksudnya Saya kita tidak diskusi biasa. atau ceramah. Kalau saya lagi bicara, Fox. Anda potong. Fox, diam dulu kau. Ya. Lanjut, Bang Haris. Bisa kasih waktu saya, biarkan saya berbicara, baru nanti Anda punya waktu. Ya, kalau semua Anda berbicara, saya berbicara, itu terdengarnya seperti radio, tidak tahu apa yang kita sampaikan. Jadi Implementasikan. Anda katakan ini Bang Risto, katakan sama kawan-kawan Sabar Anda dulu. juga ya. Bos, turunkan. Anda Turunkan. katakan juga kepada mereka Ya, nanti ya. sabar dulu. Waktu saya berbicara. Saya tidak biasa ketika saya sedang berargumen dipotong. Ya gitu. Jadi dari ayat Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita. Ada golongan-golongan manusia yang tidak berakal. Ini catat baik-baik bahasa saya, simpan baik-baik bahasa saya. Ya, kalau perlu ketika mimpi itu dimimpikan bahasa saya. Berikan waktu saya berbicara. Al-Quran, Islam diperuntukkan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Islam tidak akan pernah sampai kepada manusia yang tidak berakal sehat. Lalu siapa orang-orang yang tidak berakal sehat itu? Adalah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi, ketika orang-orang yang memberikan narasi, mengkritik Quran, ya, bagaimana mungkin mereka mengkritik Quran, sementara di waktu yang sama mereka dikategorikan manusia yang tidak berakal. Jadi, apapun pertanyaan saudara, apapun yang saudara permasalahkan tentang Al-Quran, ya, dan apapun jawaban kita tentang Al-Quran, saudara tidak akan pernah bisa terima itu. Karena Al-Quran sudah mengunci sejak awal. Syarat menjadi Islam, syarat memahami Al-Quran, dia harus berakal. Nah, seiring sejalan, seia sekata dengan kitab suci saudara, yang dimana di Matius 22 nomor 37, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kasih sayangmu. Jadi artinya ayat ini Yesus juga mau mengatakan, umatku ada juga yang tidak berakal. Nah, jadi Bapak, jangan pernah Anda mengutip Al-Quran, karena terlalu suci Al-Quran itu untuk Anda kutip. Dan Anda tidak akan pernah sampai pada Al-Quran itu. Gitu loh. Nah, terakhir, lalu dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu dianalogikan seperti apa? Orang-orang yang tidak berakal itu, di dalam perspektif Al-Quran, mereka tak ubahnya seperti seekor hewan. Nah, wajar saja kalau kemudian Yesus memanggil umatnya, yang kalian imani sebagai Tuhan, memanggil kalian dengan sebutan kasih sayang, menyebut kalian dengan sebutan kasih sayang, wahai dombaku, wahai dombaku. Kenapa kalian disebut domba? Karena memang domba itu adalah seekor hewan. Dia berotak, tetapi dia tidak berakal. Nah, lalu terakhir apa kata Yesus? Kalianlah sebenarnya pembuat kejahatan itu. Enyahlah daripadaku, wahai sekalian semua pembuat kejahatan. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa, kalian bodoh.
Yesus juga anak domba Allah. Berarti Yesus nggak berakal dong kalau gitu, Bang Aristo. Ya, Bang jelas. Aristo. Nggak bisa begitu. Itu kan bahasa ilustrasi, Bang. Anak domba. Ya, Jangan Yesus berakal. anak domba, Yesus Anda bukan domba. Allah. Ini Dia juga Adinda domba Aristo. Allah. Dia juga anak domba Lain kali Allah. kalau bernarasi agar didudukkan mereka ini pada dudukan yang sesungguhnya. Mereka ini bukan domba. Mereka ini adalah serigala yang disebut sebagai gugup. Kepala mereka nanti meledak kalau dikatakan domba. Mereka bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Mereka bukan Bani Yakub. Mereka adalah Bani Romawi dan Yunani. Lanjut. Ya, jadi itu. Jangan, Saya itu namanya cocok logi, Bang Aristo. Ya, nggak apa-apa. Kapan terakhir Saya yang mengatakan Anda adalah gugup, bukan Dinda Aristo. Saya, Bang Suma, Saudara yang mengatakan Kristen itu adalah gugup. kalau Anda ceramah di domba. masjid dan di sini? Ya, nggak Siapa yang apa-apa. ceramah? Itu fakta. Siapa yang disebut Yesus pemakan rumah-rumah di bawah meja tuannya? Siapa tuh? Kristen. Hah? Kristen. Banyak cerita, gak ada otak. Bukan. Kalau remah-remah itu Bang kan Suma timbul lagi ya. Belum selesai. Konteks- Belum selesai. Bang Juma, Host kasih waktu. kalau itu kan Kasih waktu. Sekali lagi saya katakan sebelum Iya. Dinda Resto, Anda diam. Anda adalah gugup, Ya. oke? Bukan domba. Camkan itu. Kalau Anda ingin membantah saya habis ini. Ya. Kita buktikan bahwa Kristen itu adalah anjing. Ya. Lanjut, Dinda Resto. Oke. Siap. Kasih waktu, saya belum selesai. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Lalu jangan kepanjangan, Bang Aristo, jangan terlalu panjang. Ya, nggak apa-apa. Jadi orang nanti jawabnya Waktu saya susah. berbicara. Kalau Anda potong, Iya. saya bantah terus Anda. Poin-poinnya aja. Iya. Poin-poinnya aja. Ya, kasih waktu saya bicara. Jangan. Ya. Jadi, di dalam kitab saudara, Yesus kemudian mengatakan kepada kalian, Matius 15:26, janganlah berikan roti itu kepada gugup. Sekian dan terima kasih. Iya. Anda mesti paham dulu konteks kalimat itu. Waktu Yesus berbicara terhadap seorang perempuan, itu kan bahasa ungkapan, ya kan, sedang menguji iman wanita itu. Ya kan, wanita itu cerdas, anaknya sakit, ya kan, tidak baik roti dikasih seekor anjing. Ya kan, ini kan kiasan. Tetapi remanya pun nggak apa-apa, Tuhan besar. Kita mengartikan kalimat itu seolah-olah itu anjing, bukan seperti itu. Ini kan konteks ayat itu kan sedang menguji seorang wanita yang bukan dari sini seperti ini. Ya kan, bukannya manusia itu dianggap seperti itu. Ini kan tidak. Itu kan ungkapan. Ya. Cek. Tapi kata-kata itu, Sedang Bang, menguji. Jadi harus kata-kata ngerti makna ayat itu. tapi kata-kata Ayat itu keluar sesungguhnya dari arti kalimat itu adalah seperti itu. Jadi harus tahu. saya baru ngomong nih, Bang. Tapi kata-kata itu keluar dari mulut Yesus ya? Bener nggak? Betul, Betul. tapi kan itu kan bahasa seperti apa sih, kita ungkapan ya, namanya orang sedang diuji kan. Tetapi karena perempuan itu dia rendah hati, dia pinter, dia smart. Saya sih nggak membahas tujuannya apa. Yang jelas Abang Ya, udah boleh, jujur itu rema itu apa? mengakui, Coba rema apa? Kita makan roti, Abang ada sudah sebutnya mengakui jujur bahwa kata-kata itu tidak. keluar Harus dari mulut tahu, tujuannya Yesus. kita harus tahu. Bang, gantian Bang. Jadi saya iya betul, kita karena di sini ada dialog tidak antara perempuan mau sama Yesus itu yang sedang menguji Tuhan. Bang, yang jelas Abang udah jujur. Apakah pantas? Ya, Yesus Lah, emang itu tertulis di situ. saya belum kelar kan? Gimana Anda mau jawab? Pantas nggak pantas kan Tuhan yang berkehendak. Dia mau nguji orang. Bisa seperti nggak sih apa. dengerin dulu orang ngomong sebentar Iya, baru Anda? Dia mau nguji seperti apa juga namanya, dia mau menguji. Oh, lanjut. Abang ini ngomong nggak dengarkan orang gitu loh. Lanjut. Ya didengarkan dulu atuh. Habis itu, Bang, lanjut. Ya, apakah lanjut, pantas Bang? Speaker udah berhenti, Yang- Bang. Apakah pantas manusia yang Anda tuhankan itu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Pantas atau tidak? Pantas nggak pantas ya Anda yang menilai. Ya Loh, kan, kok kalau Anda yang Tuhan menilai dia mau dong? menguji Saya orang tanya dengan kok. bahasa.
Wah, kalau saya sih biasa aja, nggak apa-apa. Nah, dia mau menguji orang dengan bahasa kiasan seperti itu, ya silakan, Tuhan punya mau kok, ya kan? Lah kita bisa larang apa dia mau Oke, menguji baik. orang kok, Ya, ya kan? kalau Tapi itu hasilnya jawaban kita kan Anda, disembuhkan. Tuhan berbelas kasih karena dia menguji iman perempuan itu. jadi Anda percaya Iya. kalau Anda percaya kalau tulisan itu benar adanya? Ya Kalau semua ya kita wajib percaya. Kalau kami sih sebagai orang yang berakal ya, begini ya Bang, Yesus Amasya itu adalah utusan Tuhan di muka bumi gitu ya. Saya rasa tidak pantas lah dia mengungkapkan kata-kata seperti itu. Artinya apa? Di sini ada kesalahan penulisan kalau menurut saya. Lebih baik kita mengatakan gini, ini kesalahan penulisan, Yesus Amasya tidak mungkin berucap seperti itu. Nah ini lebih baik, lebih bijak loh. Gitu loh Bang. Kalau emang itu lihat konteks aslinya aja, apakah berbicara seperti itu kan